Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Insinyur Anton Yudana STMT PhD selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kami hormati APT Lalu Muhammad Irham, MPharm PhD, selaku Kepala Bidang Publikasi Ilmiah dan moderator webinar pada pagi hari ini. Kemudian Profesor Sulistiawati SSI MPH PhD, selaku narasumber pada webinar pagi hari ini, serta Bapak atau Ibu peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar dengan tema Formulating Research Gap in Academic Writing. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, saya Alivia Amalia Zara yang akan bertugas sebagai MC dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki sesi utama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Bidang Publikasi Ilmiah, Bapak APT Lalu Muhammad Irham. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alivia. Yang saya hormati dalam kesempatan pagi hari ini, narasumber kita Profesor Sulistiawati dari FKM dan juga tim Task Force Publikasi Ilmiah untuk Scientific Writing Article di BPI UAD, dan Bapak Ibu peserta webinar rutinitas gitu ya, rutinitas webinar kita gitu ya setiap bulan di bidang publikasi ilmiah. Dan dalam kesempatan webinar kali ini juga kita berkolaborasi dengan BRIN gitu ya, dalam rangka kita memfasilitasi Bapak Ibu yang penelitian internal juga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini saya sekaligus sebagai moderator gitu ya, untuk memoderatori penyampaian materi dari Prof. Sulistiawati, yang dalam kesempatan pagi hari ini beliau akan menyampaikan terkait dengan formulating research gap in academic writing gitu. Salah satu komponen yang paling penting kalau menurut saya gitu ya, selaku editor dan selaku reviewer, biasanya yang utama yang dilihat di bagian introduction khususnya itu adalah formulating research gap. Kayak semacam rahasia yang kemudian banyak editor dan reviewer itu menjadi core-nya gitu ketika kemudian memutuskan gitu ya, apakah ini risetnya itu bagus atau tidak gitu ya. Disitulah gap itu yang menjadi poin pentingnya, tetapi gap itu juga menjadi banyak gitu ya. Ada research gap, ada knowledge gap gitu ya, ada methodological gap gitu ya. Itulah yang akan dibahas oleh Prof. Sulistiawati gitu ya dalam kesempatan pagi hari ini gitu. Mungkin tidak berlama-lama ya Mbak Pia ya, dalam kesempatan pagi hari ini mari kita membuka gitu ya untuk acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita buka gitu ya acara webinar kita pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Pia. Baik, terima kasih kepada Bapak APT Lalu Muhammad Irham. Dan pada kesempatan yang berharga ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Sulistiawati, SSI MPH PhD. Kemudian untuk memandu diskusi hari ini, Bapak APT Lalu Muhammad Irham sebagai moderator dipersilahkan untuk memandu sesi berikutnya. Baik, baik Mbak Pia, saya lanjutkan gitu ya. Selaku moderator,
dalam kesempatan pagi hari ini saya sepertinya tidak perlu memperkenalkan lebih detail gitu ya dari pembicara kita gitu ya. Tetapi, yang paling penting gitu ya dari pembicara kita ini adalah salah satu profesor, kita gitu ya, profesor yang boleh dibilang paling muda gitu ya untuk ukuran seorang perempuan gitu ya di UAD gitu ya. Alhamdulillah gitu ya kita, mendapatkan kesempatan gitu ya untuk perform pertama kali gitu ya di UAD dan juga mungkin di luar gitu ya, Prof. Sulis ya. Kita mohon izin waktunya gitu ya untuk sharing terkait dengan knowledge gap atau research gap atau methodological gap yang tadi sempat saya sampaikan gitu ya. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini kita sapa langsung saja Prof. Sulis. Monggo Prof. Sulis, apakah sudah bisa mendengar suara kita ya, Prof. Sulis ya? Bisa, bisa. Suara saya terdengar ya, Pak Oh, Lalu? gitu, kedengaran. Baik, oke. Eee, Monggo Prof. Sulis kalau misalnya, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita, lebih detail untuk menyampaikan materinya? Tidak ada, langsung Tidak aja. ada, oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini Prof. Sulis akan menyampaikan, tema penting berkaitan dengan, salah satu komponen, dalam academic writing yaitu formulating research gap gitu. Prof. Sulis kami memberikan waktu kurang lebih 1,5 jam gitu ya, baik itu penyampaian materi dan juga sesi discussion-nya. Setelah itu nanti kita berikan waktu kepada para peserta untuk berdiskusi setelah Prof. Sulis menyampaikan materinya. Monggo Prof. Sulis, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Lalu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pagi hari ini saya didapuk gitu ya oleh Pak Lalu dan tim di BPI untuk menyampaikan materi terkait formulating research gap gitu ya. Di sini saya tambahi kalimat finding gitu ya. Finding supaya bahwa sebelum kita bisa memformulasi gitu ya, itu kita harus menemukan dulu riset gap itu, seperti itu. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian, semoga bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin yang hadir di sini itu bukan orang baru dalam ranah publikasi, gitu ya. Jadi saya tidak berharap menggurui gitu, tapi sharing saja dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang saya sampaikan nanti itu bisa menjadi apa namanya insight gitu, hal lain yang barangkali apa namanya ada yang belum pernah mendengar gitu ya. Barangkali juga nanti ketika sesi discussion Bapak Ibu sekalian bisa sharing juga mungkin seperti itu sehingga kita bisa saling apa belajar seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Aduh. Iya. Kemudian nah, ini mungkin karena kalau saya lihat dari apa yang apa namanya dari daftar peserta gitu ya, itu bervariasi anunya, apa pesertanya itu baik itu ada yang dari S2, S3, kemudian juga ada Bapak Ibu dosen gitu ya. Sehingga mungkin materi saya ada yang sangat dasar, kemudian juga ada yang mungkin barangkali sudah mendengar itu saya rasa tidak masalah karena itu bagian dari pembelajaran kita semua. Gitu ya. Jadi ini saya mulai dengan definisi riset gap. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah memahami bahwa riset kesenjangan gitu ya, kesenjangan atau riset gap itu merupakan suatu hal yang kalau tadi disampaikan Pak Lalu itu hal penting. Kalau saya mengatakan yang dinamakan riset gap itu adalah suatu jualan kita gitu. Jualan apa maksudnya? Jualan ketika kita akan submit suatu artikel ke sebuah jurnal gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Lalu bahwa itu adalah lirikan editor, reviewer, mereka akan mencari ini apa gitu ya, yang apa yang kemudian dijual oleh artikel ini sehingga saya sebagai editor gitu, itu harus menerima artikel ini untuk saya terbitkan di jurnal kita. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika artikel itu ada gap yang memang ingin ditutup gitu ya, kemudian nanti menggunakan metode yang misalnya baru, novelty-nya ada, maka kemudian artikel itu bisa kita katakan akan mendapat impact yang tinggi gitu. Impact yang tinggi itu artinya
attention dari readernya akan banyak, citasinya akan banyak, gitu. Nah, itu merupakan hal yang prestisius bagi sebuah jurnal. Oleh sebab itu, beberapa jurnal gitu ya, itu akan sangat berhati-hati dan apa istilahnya benar-benar mengendus, apalagi yang memang dia menerima artikel yang cukup banyak gitu ya, itu akan benar-benar memilih kira-kira artikel mana yang ini laku gitu. Laku dalam artian laku nanti kepada pembaca gitu, akan dicari, akan disitasi, nah itu yang dicari gitu. Nah, hal yang saya yakin ini juga sudah Bapak Ibu lakukan ketika kita melakukan penelitian, itu tentu kita akan memulai dengan membaca gitu ya. Nah, ini ideal alurnya gitu. Kita akan membaca, kemudian kita akan menemukan di situ, membaca tentu saja saya yakin itu akan banyak yang dibaca gitu ya. Nah, itu akan kita temukan gap-gap yang ada di setiap artikel itu. Nah, kemudian di situ kita akan memformulasi dengan beberapa artikel yang sudah dibaca itu, maka kemudian kita akan menentukan gap saya yang akan saya klaim, akan saya fulfill itu adalah bagian ini gitu. Nah, ini alurnya, kemudian setelah dari kita find research gap-nya itu apa, kemudian kita formulate research question yang itu kemudian akan bagaimana pertanyaan penelitian itu akan kita jawab dengan metode yang terkait tersebut. Gitu. Apa pentingnya kita memformulasi itu, gitu ya. Nah, barangkali kalau saya mensimpelkannya supaya kita itu ketika melakukan riset itu tidak latah, gitu ya. Jadi dalam artian kalau di kesehatan di kami gitu ya, mungkin kita melakukan studi kajian faktor risiko, gitu. Nah, kemudian itu faktor risiko semua, dan itu faktor risiko yang memang eh, sudah banyak dilakukan seperti itu. Nah, itu kita harus mencari celahnya gitu ya supaya tidak terkesan bahwa ini sudah banyak yang melakukan begitu. Bedanya kemudian apa dengan yang sudah-sudah. Walaupun gitu ya, walaupun kemudian apakah kemudian apa namanya faktor risiko itu tidak lagi diperlukan Bu, misalnya gitu ya. Ada mahasiswa saya yang mengatakan itu konsepnya tidak begitu. Walaupun kita mengkaji faktor risiko, tapi kemudian ada hal lain yang memang kita menemukan gap bahwa studi faktor risiko itu memang tetap diperlukan. Misalnya seperti itu. Nah, itu dapatnya dari mana? Ya bisa jadi dari artikel, dari naskah kebijakan dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk kita apa namanya? Kita studi terlebih dahulu sebelum kita menemukan riset kita itu apa. Oops. Nah, tadi sudah disinggung Pak Lalu ada beberapa jenis-jenis gap gitu ya. Nah, itu tentu kita tidak bisa kemudian gap saya ini. Itu tidak bisa sebelum kita melakukan reading terhadap artikel-artikel yang sudah kemudian atau bahkan kalau di kami karena di kesehatan itu mungkin bisa sampai ke kebijakan gitu ya. Nah, itu kemudian juga naskah kebijakan perlu kita studi, kemudian kita compare ini kemudian apa yang sebetulnya apa ya riset atau topik yang diperlukan. Nah, itu adalah gap-nya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga melakukan demikian. Nah, ada gap-gap yang secara umum itu dibagi menjadi 5. Ada gap pengetahuan, konseptual, metodologi, data, dan praktis. Seperti itu masing-masing itu memiliki apa ya keciriannya sendiri dan bisa jadi gap yang akan kita isi itu boleh lebih dari satu gitu ya, tergantung dari sifat dan apa namanya temuan kita ketika reading itu. Misalnya memang pengetahuan masih rendah begitu ya, kemudian data juga masih kurang begitu. Nah, berarti kita akan memiliki gap yang ingin kita tutup itu adalah di 2 aspek tersebut. Nah, ini saya sampaikan sekilas tentang beberapa definisi tentang kesenjangan pengetahuan gitu ya. Ini bermakna bahwa kesenjangan pengetahuan ini memang pengetahuan tentang topik tertentu itu memang masih kurang. Seperti itu sehingga memang kita bisa klaim bahwa dari data yang ada, dari artikel yang sudah terbit itu menunjukkan bahwa pengetahuan kalau di kami misalnya pengetahuan masyarakat itu memang masih kurang terkait suatu
disease atau topik tertentu atau penyakit tertentu. Kemudian juga kesenjangan konseptual, kerangka konseptual atau pemahaman teoritis tentang suatu subjek itu masih belum jelas, dalam artian masih memerlukan proof atau memerlukan pembuktian. Misalnya tadi yang saya sampaikan ya, kalau di kami misalnya apakah benar misalnya ketertarikan seseorang terhadap vaksinasi COVID-19 itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, misalnya seperti itu, atau jenis pekerjaan, gitu. Nah, ini kan perlu dibuktikan. Sementara studi-studi yang sudah ada itu terbilang sedikit karena memang COVID itu sedikit. Maka hal ini itu bisa kita klaim sebagai suatu gap yang ingin kita tutup. Kemudian juga tentang kesenjangan metodologis yang bermakna bahwa kesenjangan ini metode yang digunakan untuk mempelajari subjek tertentu itu masih belum cukup. Tadi juga bisa jadi dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang sudah itu misalnya menggunakan kalau di kami itu yang promosi kesehatan itu metode yang digunakan misalnya intervensi dengan leaflet itu yang sudah ada. Tapi kemudian bagaimana ketika suatu kelompok masyarakat itu kemudian diintervensi dengan menggunakan metode yang berbeda, itu apakah kemudian hasilnya sama atau hasilnya berbeda, begitu ya, responnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita klaim sebagai suatu kesenjangan dari kita, begitu. Tentu saja di awal itu kita harus menunjukkan state of the art yang tadi saya sampaikan bahwa selama ini gitu ya yang digunakan itu baru misalnya menggunakan leaflet untuk menyasar kelompok rentan misalnya seperti itu. Oleh sebab itu pada penelitian ini bla 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 misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari kesenjangan metodologis. Kemudian kesenjangan data ini terkait dengan ketersediaan data. Misalnya ini dalam hal kalau yang data-data sosiodemografi yang mungkin di daerah-daerah yang terpencil atau bahkan tadi ya kelompok rentan itu acap kali datanya sering tidak lengkap dan lain sebagainya. Maka riset-riset yang itu sifatnya dasar, standar, sederhana itu mungkin bahkan lebih diperlukan daripada riset yang itu lebih advance tergantung dari bagaimana hasil temuan kita ketika kita melakukan kajian literatur seperti itu. Nah, itu ya terkait dengan kesenjangan data. Selanjutnya adalah kesenjangan praktis, gitu ya, kesenjangan dalam penerapan temuan penelitian pada situasi praktis. Ini terkait dengan ketika memang kita di lapangan, gitu ya, ketika di lapangan misalnya ini tentu yang saya jadikan case adalah bidang ilmu saya, gitu, Bapak Ibu, karena mungkin saya tidak memahami untuk bidang ilmu yang lain, misalnya seperti itu. Dalam hal praktis, misalnya bagaimana kalau yang saya studi itu adalah penggunaan intervensi dengan menggunakan digital health kalau di kami itu. Nah, itu apakah kemudian praktisnya di lapangan itu sama atau tidak dan lain sebagainya, itu perlu evidence, apakah itu efektif dan lain sebagainya. Karena selama ini yang digunakan adalah manual, misalnya seperti itu, sehingga penting untuk menggunakan teknologi digital yang itu lebih sustainable, misalnya seperti itu. Nah, itu tergantung dari formulasi kita. Saya yakin Bapak Ibu itu di ranah istilahnya ya, ranah keilmuan masing-masing itu memiliki sudah memiliki track begitu, memiliki alur penelitian bidang ilmu dan lain sebagainya, sehingga zaman saya S3 kemudian membaca artikel banyak itu sampai tanda kutipnya hafal. Oh, kalau peneliti yang itu kemudian dia cenderung membahasnya tentang yang ini. Kalau yang ini gapnya itu tentang komunitas rentan, pemberdayaan masyarakatnya dia tidak sustain, misalnya seperti itu. Nah, itu akan kita ramu menjadi suatu gap yang memang bisa laku keras seperti itu ya. Saya yakin setiap orang dengan track itu pasti sudah memiliki cara-cara untuk menunjukkan bahwa penelitian saya ini memiliki kebaruan, memiliki novelty, akan memfulfill suatu gap tertentu. Oke, nah saya lanjutkan dengan memahami riset gap itu apa. Dia secara umum tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa yang dinamakan riset gap itu merupakan suatu lack of itu merupakan suatu kekurang pemahaman ataupun informasi pada topik tertentu.
Seperti itu, yang itu kemudian akan kita address seperti itu supaya artikel kita atau riset kita itu dikatakan atau dianggap, katakanlah, karena dalam hal ini kalau saya melihat artinya kita menulis artikel itu tentu eh, dalam hal lebih jauh itu adalah untuk kita publikasi, maka akan dibaca orang, dibaca editor, itu kita memiliki kontribusi di bidang ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi saya sebagai editor jurnal itu akan selalu mencari gitu bahwa apa ini novelty, gap yang akan ditulis, apa yang akan ditutup begitu ya. Kemudian novelty-nya apa supaya itu akan terlihat kontribusinya apa. Seperti, dan itu harus ditulis gitu ya. Karena ketika kita melakukan riset, ketika menulis artikel, kita tidak ketemu dengan reader, kita tidak ketemu dengan editor, tapi bahasa tulis yang kita pakai untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam angan-angan kita, apa yang di dalam ide kita. Sehingga jangan lupa untuk misalnya dengan kadang ada kata-kata lugas yang memang harus kita tuliskan. Gitu. Misalnya dalam menuliskan gap gitu ya, menuliskan gap itu misalnya lack of understanding atau misalnya however nanti di belakang ada dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu kita state gitu bahwa penelitian saya ini contribute to, misalnya seperti itu, berkontribusi pada hal apa seperti itu. Nah itu supaya jualan kita tadi gitu ya itu memang memiliki nilai lebih atau value yang memang bisa dilirik gitu ya oleh editor jurnal. Oke, nah ini versi lain dari jenis-jenis riset gap. Kalau secara umum itu sama, cuma di bagian kalau tadi di metodological itu sendiri gitu ya, ini ada population gap dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya ini bagian dari metodologi. Kan kita bisa mengklaim bahwa tadi saya sampaikan bahwa dari hasil penelitian itu intervensi dengan menggunakan intervensi pada populasi berisiko atau rentan vulnerable group itu baru menggunakan leaflet, misalnya seperti itu, tidak menggunakan media yang lain misalnya. Itu artinya kita berusaha untuk melakukan something new pada populasi rentan dan juga menggunakan metodologi yang berbeda, kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana memformulasikan riset gap? Gap itu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tentu juga sudah melakukan dari literatur review gitu ya. Literatur review ini akan melihat gitu situasi terkini dari bidang ilmu kita itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kita membaca artikel 5 sampai 10 tahun terakhir pada bidang yang kita kaji itu supaya kita tidak ketinggalan. Kemudian apa yang kita klaim sebagai gap itu memang betul dibutuhkan atau memang itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti itu. Karena kalau di dunia kami yang di kesehatan masyarakat itu, karena kami subjeknya itu masyarakat, itu sangat dinamis. Pergerakan mereka, dalam artian pergerakan itu ya perubahan sosial, ekonomi, kependudukan dan lain sebagainya itu sangat dinamis. Nah itu sehingga diperlukan suatu studi yang memang kontinu gitu. Sehingga kalau di kami membuat klaim terhadap gap gitu ya, terhadap gap itu mungkin lebih saya katakan tidak juga mudah, tapi mungkin lebih fleksibel gitu. Dalam artian kalau saya membayangkan kalau ilmunya Pak Lalu obat gitu ya, itu kan sangat strict gitu ya dengan formulasi dan lain sebagainya. Tapi karena kami itu masyarakat yang dinamis, maka kadang kita bisa menyampaikan bahwa dengan dinamisasi masyarakat yang cukup cepat, apalagi dengan misalnya dengan perubahan tren double burden misalnya gitu ya. Nah, itu maka studi faktor resiko yang tadi di awal saya katakan itu masih cukup relevan untuk dilakukan, masih tetap diperlukan karena itu untuk mengupdate supaya kebijakannya sesuai. Misalnya seperti itu. Nah, itu di kalau yang bidang-bidang ilmu yang itu dinamis mungkin lebih mudah untuk kita klaim seperti itu. Kemudian ketika kita sudah state of the art-nya kita sudah ketemu gitu ya, dalam artian apa yang di dunia ini yang terjadi gitu ya, di dunia ilmu kita itu yang terjadi, kemudian baru kita melihat kelemahan temuan sebelumnya, celah penelitiannya apa yang itu akan kita
jadikan riset gap yang akan kita penuhi supaya celah itu tertutup. Kan begitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian dari sana kemudian yang diharapkan adanya suatu novelty atau kebaruan dari penutupan celah yang tadi kita upayakan tersebut. Oke, nah ini adalah tips untuk menemukan riset gap gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga bukan merupakan hal baru seperti itu karena eh, yang saya harapkan itu begini Bapak Ibu, jangan sampai itu kebalik-balik gitu loh proses proses riset kita itu. Jadi sudah punya riset, sudah punya datanya, tapi tidak diawali dengan suatu proses ideal reading, kemudian find riset gap, kemudian ketika proses writing gitu, kemudian ini apa seperti itu riset gap-nya itu. Nah itu yang kemudian kadang terkesan kemudian artikel itu terkesan biasa saja gitu, dalam artian biasa saja itu ini tidak ada pembeda dengan yang lain seperti itu karena bisa jadi proses yang di awal itu tidak dilakukan gitu. Nah itu yang eh, mungkin bagi Bapak Ibu atau mungkin adik-adik gitu ya, adik-adik mahasiswa, kalau Bapak Ibu dosen saya yakin sudah menggunakan track-track tahapan riset yang sesuai dan sudah memiliki roadmap, itu tentu sudah memiliki foundation keilmuan yang cukup seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan tidak terjadi juga pada adik-adik mahasiswa gitu ya. Dalam artian aku pengen riset ini, tapi kemudian nanti kebingungan ketika ditanya novelty atau riset gap-mu apa, seperti itu. Nah, untuk mencari riset gap gitu ya, riset gap itu secara umum ada dua gitu ya, secara umum itu bisa kita lihat di atau bahkan tiga. Yang pertama kita bisa lihat di abstrak gitu ya. Biasanya ada penulis yang dia men-spill gitu. Tidak secara gamblang menuliskan tapi dia hanya spill bahwa eh, gap saya itu ini gitu. Tapi mungkin tidak bisa panjang kali lebar ya di abstrak itu karena tentu kita ketahui abstrak itu di batasi kata, kemudian juga kadang ada jurnal itu yang dia memiliki istilahnya guideline tertentu yang begitu strict apa saja yang ada di sana, misalnya seperti itu, sehingga itu juga kecermatan kita dalam mencari di abstrak. Kemudian yang kedua itu biasanya di introduction tadi yang disampaikan Pak Lalu ya, di introduction itu biasanya disitulah gitu peneliti atau penulis itu menuliskan gap yang akan dia penuhi itu di mana, seperti itu. Nah, biasanya ada kata-kata kunci yang bisa kita cari dan kita gunakan karena kita kan ini bahasanya kita sedang membaca ya, membaca artikel orang lain untuk kita shortlist gap-nya di dia itu apa saja seperti itu, limitation-nya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan mencari kata kunci yang kemudian misalnya gap, however, not address, lack of, misalnya seperti itu, yang itu maknanya bahwa permasalahan-permasalahan yang dikatakan di depan kata kunci ini itu belum terjawab, begitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu kita cari seperti itu, dan itu kita cari dan kita gunakan, kita cari di artikel orang dan kita gunakan dalam nanti kita menuliskan riset gap. Kemudian juga setelah itu kita juga bisa mencari limitation pada artikel lain. Ini juga merupakan cara-cara yang umum dilakukan. Ketika kita misalnya, oh saya tidak punya waktu untuk melakukan systematic review. Kalau systematic review tentu saja itu ada sistematika yang harus kita ikuti. Misalnya kata kuncinya apa, kemudian inklusi eksklusinya apa dan lain sebagainya, panjang ya seperti itu. Nah misalnya in case kita harus bikin proposal riset yang dalam waktu yang singkat misalnya seperti itu. Nah itu kita bisa mencari di beberapa artikel, misalnya di artikel-artikel yang memang dia bagus, kemudian kita cari pada bagian suggestion dan juga limitation seperti itu, sehingga itulah yang harapannya itu kita list untuk gap mana gitu ya, limitation mana yang akan kita tutup, kita fulfill seperti itu. Nah itu adalah cara-cara yang memang bisa kita tempuh.
Kemudian untuk selanjutnya, penulis akan mengidentifikasi gitu ya area yang menurut mereka itu memiliki kesenjangan penelitian. Nah, ini sangat tergantung pada keilmuan dari Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ada apa namanya intermezzo. Kemudian juga kita perlu membaca meta-analisis, tinjauan literatur, dan tinjauan sistematis tentang topik tertentu, begitu ya. Ini saya rasa merupakan hal yang bisa kita lakukan juga, gitu. Karena di meta-analisis, tinjauan literatur, dan tinjauan sistematis itu mereka akan menuliskan hasil-hasil penelitian orang lain, gitu ya, yang itu bisa jadi mereka menuliskan, mengartikulasikan dari apa yang kelemahan atau hasil dari riset-riset yang sebelumnya. Oke, kemudian konteks dari mengkontekstualisasikan gitu ya kesenjangan penelitian itu atau riset gap itu sangat tergantung dari ranah keilmuan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di kesehatan masyarakat itu yang tadi saya sampaikan bisa jadi sangat dinamis, bisa jadi sangat fleksibel di dunia nyatanya itu gitu ya. Sehingga itu lebih mudah bagi kami katakanlah untuk melakukan update gitu ya, melakukan update keilmuan dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu sangat tricky gitu. Tricky dan hanya Bapak Ibu yang di keilmuan tersebut yang saya rasa lebih expert, artinya saya mungkin tidak bisa misalnya ke farmasi atau mungkin ke teknologi industri, itu sangat ranahnya sangat berbeda begitu. Kemudian seringkali ketika kita melakukan di awal melakukan reading itu kita memerlukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif dalam artian lebih dari satu pendekatan. Tidak hanya sekedar reading gitu, tapi juga memerlukan informasi-informasi tambahan, misalnya naskah kebijakan atau mungkin dokumen kebijakan, aturan dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau ini contoh yang pernah saya lakukan di awal ketika saya mau melakukan apa ya waktu itu tentang Jumantik di awal itu saya melakukan listing di lapangan untuk bertanya gitu ya, bertanya kepada Jumantik waktu itu saya menanyakan beberapa item karena itu listing katanya, maka saya bertanya kepada para Jumantik itu secara langsung satu-satu gitu saya tanya misalnya, Ibu bisakah disebutkan apa yang Ibu pahami tentang misalnya fogging, ini saya misalkan, maka mereka akan menyebutkan 10, misalnya seperti itu. Dari kata yang apa namanya di lapangan gitu ya, ini yang praktis mereka lakukan itu bisa kemudian saya argumentasikan menjadi sebuah gap seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan itu kadang diperlukan karena seringkali karena kami itu di ranah masyarakat gitu ya, itu bertumpu pada artikel saja itu kadang tidak cukup seperti itu. Saya katakan kadang gitu ya, karena ada beberapa riset yang memang dia misalnya pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya itu tentu akan sangat relate dengan apa yang terjadi di masyarakat begitu. Apalagi misalnya di bidang saya itu yang sering saya riset maksud saya itu kesehatan masyarakat di demam berdarah itu kan risetnya sudah sangat banyak sehingga boleh dikatakan jenuh begitu dalam artian sudah banyak topik riset yang dilakukan, bahkan mungkin sama gitu ya. Tapi kemudian kita harus memercikan suatu api gitu. Ini yang mungkin diperlukan di riset seperti itu. Nah, itu memerlukan pendekatan atau approach yang lain untuk menemukan gap-nya itu apa. Seperti itu. Misalnya, ini kok misalnya apa namanya? Pelaporan jentik yang ada di masyarakat itu memang dilaporkan tapi terkesan kalau bahasa saya itu apa namanya asal lapor misalnya seperti itu. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah itu belum pernah ada Bapak Ibu yang report tentang hal itu. Nah itu kemudian makanya saya perlu waktu itu mencoba untuk bertanya gitu. Sebetulnya kalau menurut sudut pandang dari masyarakat itu ya Jumantik itu, nah itu saya ke masyarakat untuk melakukan listing itu sebagai suatu
prolog awal gitu ya, sebelum saya katakanlah menentukan topik risetnya, apalagi kemudian ketika membangun instrumen dengan referensi yang sangat terbatas seperti itu. Jadi makanya dikatakan bahwa identifying gaps itu kadang diperlukan suatu comprehensive approach. Tidak cukup hanya dengan membaca artikel yang sebelumnya aja, atau bahkan mungkin kalau saya tidak ke masyarakat, barangkali ke policy maker, misalnya seperti itu puskesmas, dinas kesehatan dan lain sebagainya yang memang itu relevan. Nah, setelah kita menemukan gitu ya gap saya ini, kemudian kita melakukan riset, sudah ada hasilnya, maka tentu itu harus kita komunikasikan. Gitu ya. Dalam artian tadi seperti saya sampaikan, karena kita itu berkomunikasi dengan autor, berkomunikasi dengan editor, itu mengandalkan tulisan ini, maka gap yang kita klaim itu harus kita komunikasikan dengan baik. Kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita klaim sebagai gap atau kesenjangan yang kita klaim itu mampu nanti menimbulkan impact gitu ya, menimbulkan impact yang bagus baik itu secara tulisan maupun di masyarakat seperti di masyarakat itu dalam artian masyarakat luas seperti itu ya. Memang itu valuable seperti itu bermakna. Nah, itu kita penting untuk mengkomunikasikan gap itu dengan cara-cara yang memang eye catching, bagus gitu ya. Nah, itu sangat penting. Nah, itu saya rasa dengan menggunakan kata-kata yang tadi di keyword-keyword yang perlu kita browsing itu, maka itu saya rasa akan lebih detectable gitu ya, lebih mudah untuk dicari atau dilihat oleh para editor dan juga author. Kemudian juga kita perlu ini yang tadi saya sampaikan, kadang kita bisa eh, menuliskan gap itu atau mencari gap kita itu tidak hanya dari satu jenis gap saja, misalnya hanya dari knowledge saja, dari evidence yang kurang saja, atau dari praktek yang di masyarakat tidak baik, misalnya seperti itu. Tapi bisa kita meramu jika memang itu semuanya menjadi gap dari artikel yang sudah ada, maka bisa kita gabungkan untuk mengkomprehensifkan studi yang akan kita lakukan tersebut. Oke, nah ini penjelasan tambahan saja bahwa mengkomunikasikan gap itu perlu dilakukan dengan bahasa-bahasa yang efektif gitu ya, untuk mengengage atau merangkul audiens akademik yang memang kita upayakan supaya mereka membaca, kan gitu yang diharapkan ya, kita mempublikasikan harapannya ada yang baca supaya itu ada impact-nya begitu. Nah, lalu bagaimana kita menuliskannya? Seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Secara umum kita tidak boleh lupa dengan sistematika artikel ilmiah, gitu yang saya yakin sudah ngelodok ya Bapak Ibu. Ada titel, author, abstrak, kemudian intro, metode, result, discussion, kemudian yang terakhir reference. Nah, gap itu kita artikulasikan pada bagian intro di bagian di section akhir gitu ya. Biasanya itu kita awali dulu dengan data, latar belakang, dan lain sebagainya, yang itu memang mendukung state of the art kita, yang itu sebetulnya state of the art gitu ya. Current situasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa data pendukung yang itu mengarah ke gap yang memang harus kita tutup seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini contoh dari artikel saya yang ini saya tulis di awal-awal COVID. Di awal-awal COVID itu karena waktu itu kita memang COVID itu suddenly banget gitu ya, suddenly banget. Kemudian ini adalah riset yang sebetulnya sangat simpel di dunia kesehatan gitu ya, di dunia kesehatan masyarakat, sangat simpel, sangat umum gitu, knowledge, attitude, practice gitu. Tapi poin plus dari artikel ini, gitu ya, saya bukan menyanjung ya Bapak Ibu, tapi karena ini memang getting interest cukup tinggi, gitu ya, citasinya cukup tinggi. Kenapa kok begitu? Karena artikel ini value-nya, nilai plusnya adalah tentang COVID, dan itu terbit masa-masa transisi COVID 2019-2020 itu. Sehingga saat itu memang artikel yang membahas tentang
COVID tentang knowledge attitude practice itu masih sangat sedikit. Seperti itu sehingga artikel ini mendapatkan interest yang cukup tinggi dari pembaca. Jadi banyak yang mensitasi seperti itu ya. Ada yang DM minta untuk mengadop instrumennya dan lain sebagainya. Itu eh, banyak yang seperti itu. Nah, itu adalah satu ya, mungkin selain keberuntungan, tapi memang saat itu saya karena waktu itu memang ini luaran dikti ya waktu itu, saya juga sudah kepepet dengan kondisi yang suddenly kita dituntut luaran dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan ini. Gitu. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu kalau lihat yang saya garis kuning ini gitu ya, merupakan informasi yang saya klaim gitu ya sebagai suatu gap saya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kata limit ya. Nah, limit data in Indonesia about it. Nah, ini merupakan hal yang saya klaim sebagai suatu hal yang ingin saya fulfill sebagai gap di penelitian saya seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Ini juga sama gitu ya, dalam artian sama. Ini bagaimana saya memformulasikan gap saya. Ini kalau dilihat di sini ada kata kunci lacking ya Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan gitu ya. Kecuali memang mungkin kita memiliki riset yang out of the box dalam artian luar biasa seperti itu, dalam artian tanpa kita memang new, memang baru gitu ya, dengan data sampel yang besar dan lain sebagainya, maka bisa jadi kita tidak perlu usaha banget gitu untuk mencari validasi approval dari editor bahwa memang ini penting untuk dikomunikasikan, untuk diterbitkan dan lain sebagainya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita artikel kita standar gitu dalam artian tidak jelek tapi juga tidak yang high impact prediksinya, maka kita perlu mengkomunikasikan gap ini secara meyakinkan seperti itu. Nah, ini contoh lain, Bapak Ibu. Ini contoh lain artikel yang expert seperti itu ya, yang tadi saya katakan mungkin kalau data saya itu biasa gitu ya, data-data saya itu biasa. Nah, ini adalah artikel yang di Nature gitu ya. Kalau di kesehatan masyarakat ketika kita mengatakan Nature gitu ya, itu merupakan jurnal yang wow seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat di sini gitu ya, ini saya berikan garis warna yang berbeda begitu. Ini mereka tidak tidak memiliki keyword-keyword yang spesifik yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kemudian dalam artian tidak ada kata however, tidak ada kata lacking, may limit seperti itu ya. Itu di sini itu tidak menggunakan itu. Gitu. Mereka menggunakan kata-kata yang lebih istilahnya lebih smooth seperti itu, yang itu mengkomunikasikan gap secara tidak langsung. Nah, yang hijau ini merupakan sebetulnya adalah state of the art gitu ya, dalam artian current situation dari studi ini itu apa gitu ya di ranah saintifiknya. Kemudian yang kedua ini sebetulnya adalah gapnya. Kemudian yang ketiga ini adalah novelty atau how they answer the question seperti itu. Nah, walaupun gitu ya, dia tidak mengkomunikasikan itu secara istilahnya lugas seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat judulnya Bapak Ibu, ini kan memang dengan angka sampel yang besar gitu ya, United States and Europe seperti itu. Nah, studi-studi yang memang dia memiliki kalau di kesehatan ya sampel yang besar dan lain sebagainya itu memang cenderung lebih diminati gitu ya, karena kalau kita melihat population generation generated dan lain sebagainya itu tentu mereka keterwakilan populasinya lebih banyak untuk mengglobalkan sesuatunya lebih mudah dan lain sebagainya, sehingga mungkin memang riset gap-nya itu sendiri sudah terlihat dari judul itu seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin sangat berbeda dengan misalnya ketika memang riset kita yang apalagi saya yang misalnya masih di komunitas dengan skup yang terbatas misalnya, itu memerlukan argumentasi bahwa walaupun sampel saya itu kecil gitu ya, artikel saya sampel saya itu kecil, maka itu
tetap layak loh dikomunikasikan atau diterbitkan. Ini tetap penting. Nah, itu kan yang mau kita jaring seperti itu supaya tetap laku. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar materi. Mungkin tidak panjang kali lebar ya. Dalam artian mungkin kita bisa diskusi bareng dan saya yakin yang di sini juga keterpaparannya terhadap artikel ilmiah sudah banyak seperti itu sehingga mungkin nanti kita bisa sharing bareng-bareng saja. Begitu mungkin saya cukupkan lalu saya kembalikan ke Pak Lalu Muhammad Irham. Monggo Pak Lalu. Ya, terima kasih Prof. Sulis atas penyampaiannya yang sangat lugas. Bapak Ibu, monggo disiapkan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan langsung ataupun melalui chat di Zoom juga bisa gitu. Tetapi sebelum kita berlanjut ke sesi diskusi, ada beberapa poin yang saya garis bawahi Bu Sulis, bahwa gap itu memang banyak jenisnya gitu. Bu Sulis ini mulai dari abstrak sampai kemudian discussion partnya itu pun sebenarnya tetap bisa diselipkan, ada gap-gapnya di situ gitu ya. Lalu kemudian sebelum kita memulai sebuah penelitian, baiknya memang kita tahu dulu gitu ya, research gap kita itu seperti apa sebelum kemudian kita memiliki research question gitu ya. Kemudian selain itu gap study itu juga ternyata memang the way how to deliver gitu ya. Itu sesuai dengan keilmuan masing-masing itu ternyata ada ciri khasnya gitu ya. Mungkin di social science berbeda ataupun di humaniora berbeda gitu ya. Jadi penyampaiannya itu yang memiliki ciri khas tersendiri gitu ya. Dan itu yang kemudian kita bisa pelajari dari artikel-artikel yang telah terbit gitu. Kemudian selain itu juga bagian introduction part gitu ya. Khususnya di bagian introduction part itu, tetapi ada ciri-ciri khasnya gitu ya Bu Sulis ya. Salah satu cara yang kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya yaitu ada kata-kata khusus seperti misalnya however, little informations gitu ya, atau there is no evidence previously misalnya gitu ya. Itu ciri-ciri khasnya gitu ya. Dan di bagian introduction part itu biasanya ada ciri-ciri khasnya itu ada di bagian paragraf ketiga, empat, ataupun di paragraf kelima ya Bu Sulisnya. Jadi biasanya reviewer dan juga editor jurnal itu biasanya melihat langsung ke situ gitu ya, kalau mereka mau melihat research gap gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan langsung ke Prof. Sulis gitu ya. Monggo kalau misalnya ada yang langsung ingin ditanyakan, ataupun kalau misalnya malu bertanya langsung gitu ya, Bapak Ibu bisa mengetik gitu ya di chatnya gitu. Oh, ini sudah ada gitu nih. Ini kebetulan pertanyaan dari Pak Trisna gitu. Jadi Pak Trisna ini kayaknya nanti berkaitan dengan BRIN gitu, perihal prosedur internasional terakreditasi bidang pendidikan dan pembelajaran. Nanti mungkin kalau ada representatif dari BRIN bisa langsung jawab. Ada Pak Pisca mungkin nanti gitu. Nah, kita lanjut ke kita pending dulu nggih Pak. Pak Trisna nanti akan disampaikan mungkin oleh BRIN pertanyaan Bapak. Kemudian yang pertanyaan kedua Prof. Sulis dari Pak Irfan Yunianto. Beliau menyampaikan bagaimana cara mencari research gap pada riset yang sudah banyak publikasinya dengan menggunakan bantuan AI, misalnya menggunakan Dimensions atau yang lainnya gitu atau software yang lainnya. Penggunaan AI tentu sangat membantu mempercepat pembuatan proposal atau draft manuskrip. Mohon pencerahannya. Mungkin ada kaitannya dengan etika atau bagaimana gitu ya, Prof. Sulis itu ya berkaitan dengan AI ini. Mungkin ini pertanyaan Pak Irfan dulu, dijawab dulu Prof. Sulis. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk pertanyaannya gitu ya. Ini memang lagi tren ya Pak menggunakan AI dalam penulisan artikel seperti itu. Sebelum saya ke bagian yang bagaimana menggunakan bantuan AI, misal menggunakan Dimension dan lain sebagainya, itu sah, boleh gitu ya. Tapi pesan saya begini Bapak, itu tetap hanya sebagai pembantu ya saya begini. Itu hanya sebagai
asisten saja, tapi bagaimana memformulasi itu tetap kita Bapak. Walau bagaimanapun itu tidak bisa menggantikan ide atau gagasan gitu ya. Dan sekarang juga ada apa namanya Pak yang AI detektor itu ya. Jadi jangan sampai nanti itu juga menjadi hal yang nanti akan kembali ke kita gitu. Saya juga kadang menggunakan, cuma saya tidak ambil semuanya gitu. Jadi kadang saya hanya browsing kata kunci tertentu, kemudian itu membantu untuk menimbulkan insight gitu ya, insight bahwa oh ternyata yang muncul itu ini. Tapi kemudian bagaimana merangkaikan itu menjadi sebuah hasil tulisan itu kemudian tetap saya tulis manual. Jadi itu manual itu maksudnya saya formulasikan seperti itu. Kemudian yang AI itu karena dia kan akan mampu untuk mendetek ya kalau artikel ini seperti ini, kalau artikel ini seperti ini. Nah, itu dia akan muncul sebagai ide. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya untuk apa namanya menghasilkan atau mencari riset gap dari AI itu saya belum pernah, Pak. Saya belum pernah menggunakan dengan tujuan yang spesifik itu. Maksud saya gitu ya. Tapi kalau secara etika, kalau saya itu silakan digunakan. Tapi kalau misalnya itu akan digunakan sebagai karya ilmiah, itu tetap kita yang harus memformulasikan, mengidekan itu menjadi suatu tulisan yang memang itu layak. Itu pendapat saya. Kalau mungkin berbeda itu boleh. Begitu nggih, Pak Irfan? Terima kasih, Prof. Matur suwun. Oke, Sami-sami. terima kasih Pak Irfan. Oke. Jadi boleh digunakan Pak Irfan, gitu. Tetap bisa digunakan, tetapi baiknya tidak semuanya gitu ya Pak ya. Mungkin core-core-nya saja yang digunakan, gitu. Karena memang sekarang juga selain AI itu juga bisa mengenerate, juga ternyata dia bisa mendetek juga gitu ya dengan bantuan AI itu sendiri gitu. Begitu nggak ya Pak Irfan? Ya? Mungkin nanti untuk webinar selanjutnya nanti kita membahas tentang penggunaan ya. AI secara etika ya. Itu perlu. Bagus sekali itu. Kami tunggu, matur nuwun. Oke, terima kasih kembali Pak Irfan. Kemudian pertanyaan dari Pak Heri Herdiman. Beliau menyampaikan terkait dengan jika kita akan meneliti hal yang baru, misalnya meneliti suatu metode atau manajemen yang diterapkan di suatu lembaga pendidikan yang memang sebelumnya belum ada yang meneliti, langkah pertama apa yang harus kita lakukan untuk menjual artikel yang kita buat? Apakah secara lugas bahwa ini adalah metode baru yang belum dilaksanakan oleh lembaga lain atau seperti apa gitu ya? Jadi semacam apakah to the point kita menyatakan bahwa there is no evidence before, atau ya secara lugas menyampaikan tidak ada penelitian sebelumnya gitu, atau harus ada apa ya semacam soft gitu ya, bahasa soft yang bisa kita gunakan supaya tidak terlihat overclaim gitu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab Pak Heri Herdiman. Saya ingat dulu pesan saya ketika saya sekolah, gitu ya, maaf, saya belum ya tidak feedback. Ketika saya itu sekolah S3, itu saya menulis sangat gap saya itu sangat strong, gitu, bahwa this is the first research bla 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 seperti itu. Itu saya diperingatkan oleh supervisor saya waktu itu bahwa statementmu ini itu sangat strong gitu. Jadi entah di belahan dunia yang mana itu sangat mungkin bahwa riset yang kamu lakukan, yang kamu klaim sebagai the first ini itu bisa jadi apa namanya pernah dilakukan, sudah dilakukan, tapi memang jangkauan kita sangat terbatas. Seperti itu. Nah, kemudian itu yang namanya hedging gitu ya, supaya kita itu tetap protect diri kita bahwa tidak overclaim tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Lalu itu. Nah, tentu saja setiap kita melakukan riset itu tentu ada data pendahuluan dari apa-apa yang kita lakukan itu. Seperti itu. Nah, kalau saya seperti Bapak ini sebetulnya case-nya mirip dengan yang riset yang saya lakukan, Pak. Jadi saya itu berusaha untuk mengengage Jumante itu kalau Bapak Ibu yang belum itu juru pemantau jentik yang dia melakukan observasi di lingkungan, di masyarakat untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk itu yang
dulunya itu mereka melakukan pelaporan dengan manual dengan segala keterbatasannya yang mungkin bahkan itu stagnan mungkin selama puluhan tahun, dalam artian ya seperti itu gitu nggih. Kemudian sekarang dengan era digitalisasi dan lain sebagainya, kemudian kami gitu ya bertim riset itu berupaya untuk melakukan engage mereka dengan teknologi seperti itu. Barangkali memang itu yang bisa jadi yang pertama, tapi kemudian kami tidak state bahwa itu the first seperti itu. Tapi memang ini urgent untuk dikaitkan dengan perkembangan 4.0 misalnya seperti itu Pak, dengan sekarang yang mungkin setiap orang memiliki gadget dan lain sebagainya. Nah, itu maka urgensi atau gap yang akan kita fulfill itu di situ gitu. Jadi kalau saya karena setiap penulis itu sebetulnya memiliki style sendiri-sendiri ya Pak. Jadi kalau saya itu memilih untuk mengkomunikasikan gap itu dengan tidak terlalu strong. Seperti itu. Jadi supaya itu juga melindungi kita dari kata overclaim tadi yang disampaikan Pak Lali itu. Mungkin begitu jawaban dari saya nggih Pak matur suwun. Siapa dulu Ibu? Baik, Prof. Sulis. Terima kasih banyak Pak Heri atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Prof. Sulis. Sorry Dianjurkan Pak, untuk mohon. mungkin walaupun memang ada evidence, mungkin ada novelty-nya dari penelitian kita gitu, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita menyampaikan research gap-nya itu menggunakan bahasa yang soft gitu ya, sehingga tidak terkesan overclaim tadi itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya hedging ya, Prof. Sulis ya. Hedging gitu ya, untuk mensoftkan sesuatu yang kemudian tadi yang supaya tidak terlalu kelihatan overclaim. Terima kasih banyak Prof. Sulis atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari para audiens di sini? Monggo Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung bertanya ke Prof. Sulis, bisa open mic. Izin Pak Lalu. Oke, monggo Bu Umi. Assalamualaikum, monggo Bu, langsung Bu. Iya, Ya, terima langsung. kasih. Assalamualaikum Pak Lalu dan terima kasih materi hari ini Prof. Sulis. Prof. Sulis, saya ini ingin menanyakan begini. Kalau tadi itu kan karena saking banyaknya penelitian gitu ya, pertanyaan sebelumnya. Kalau kebalikannya gimana Prof. Sulis? Misalkan kita itu menemukan sesuatu yang memang di literaturnya itu tuh memang masih sangat minim gitu. Masih sangat minim, tapi kan kita jadi khawatir ya, kalau misalkan itu masih minim, itu kenapa orang-orang itu kan tidak melakukannya gitu loh. Bisa jadi itu memang strong novelty-nya, atau bisa jadi itu tuh strong fail-nya gitu kan. Bisa aja kan keduanya. Jadi bagaimana ini kita memformulasikan sebuah gap penelitian yang memang itu masih sangat sedikit gitu literaturnya. Itu yang pertama. Boleh dua kan? Ini Pak Lalu pertanyaannya. Boleh silakan. Ya. Yang kedua gini, Prof. Ketika kita itu membuat literatur review ya, itu kan kita pengen menemukan gap-nya itu. Tapi somehow saya itu menemukan gini. Ternyata nanti ujungnya itu referensinya itu ke fundamental book gitu loh, Prof. Jadi mungkin diberikan pencerahan Prof. Jadi sebenarnya waktu kita mengambil review untuk mendapatkan gap itu ya, dari buku yang fundamental itu sama yang publikasi paper-paper itu tuh best way-nya itu yang mana gitu. Maksudnya nanti kita pakai yang terbaru, ternyata yang terbaru itu butuh buku gitu loh. Saya sering menemukan seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi Salamah. Monggo Prof. Sulis. Tadi berkaitan dengan berkaitan dengan research gap ya, tadi kaitan dengan supaya lebih soft gitu. Yang sampai kita kemudian menyampaikan, biasanya kalau pengalaman saya itu kan kita mengatakan this is our study is the first time gitu, first time study, tapi kemudian reviewer ataupun editornya komentarnya this is the first time for you gitu, not for me gitu.
Monggo Prof Sulis. Oke, baik, terima kasih Bu Umi. Iya, memang di apa ya namanya keilmuan track tertentu memang sangat jarang ya Bu Umi. Itu tadi yang mungkin saya katakan tetap memerlukan komprehensivitas. Artinya mungkin apalagi yang disampaikan Bu Umi nggih, dalam artian referensinya aja nggak ada, terbatas kan gitu ya. Maka itu memerlukan suatu pendekatan yang lain. Artinya tidak cukup hanya dengan artikel itu. Itu kalau pendapat saya nggih, dalam artian maka kita memerlukan komplementari dengan misalnya kebijakan apa namanya apa kalau di kami itu misalnya ya peraturan Kemenkes ataupun aturan-aturan lain misalnya seperti itu yang itu mendukung. Bahkan yang tadi saya sampaikan itu saya melakukan apa namanya listing, melakukan wawancara singkat dengan para jumante itu adalah bagian karena tapi kalau di saya tadi saya sampaikan karena sudah jenuh artikelnya gitu ya, sudah banyak yang melakukan riset itu. Nah, kalau Bu Umi mungkin menurut saya case-nya sama Bu, memerlukan komprehensivitas yang lain, artinya data pendukung yang lain. Nah itu tentu saja tidak cukup hanya dengan artikel kalau memang artikelnya terbatas seperti itu. Kemudian apa namanya state of the art itu memang yang terkini, kondisi terkininya itu seperti apa? Kan gitu ya, kondisi terkininya yang buku tadi memang masih relevan, tapi buku memang sebetulnya sangat jarang yang digunakan sebagai apa namanya state of the art dalam artian bagaimana kita melihat gap itu memang jarang menggunakan buku karena buku itu merupakan dia foundation dalam artian kerangka konsep dan lain sebagainya itu yang memang sumbernya dari buku. Jadi gitu ya. Jadi kalau state of the art itu memang dari artikel. Nah, kalau memang nanti artikel itu terbatas, maka di bagian pendahuluannya gitu ya. Di bagian pendahuluan di intronya itu, kemudian Ibu melakukan beberapa review naskah kebijakan misalnya, kemudian misalnya saya tadi studi permulaan dengan listing dengan Jumante misalnya seperti itu bisa kita sampaikan gitu. Bahkan keterbatasan apa namanya artikel itu sendiri, bahwa artikel yang tadi Ibu sampaikan bahwa artikel itu sedikit yang di ranah itu misalnya seperti itu juga bisa kita sampaikan Bu, bahwa itu adalah gap yang akan kita penuhi begitu, bahwa referensinya itu sedikit untuk itu gitu, untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oleh sebab itu aku pengen riset ini kan gitu ya Bu ya. Itu keterbatasan artikel sendiri itu merupakan gap tersendiri. Yang kedua tadi apa ya Bu Umi? Prefer ini Prof apa paper apa buku gitu. Soalnya kalau misalnya kadang paper tapi nanti ujungnya itu merujuk ke buku gitu. Saya itu sering menemukan gitu. By the way, bidang saya itu fisika ya, Bu Sulis. Bidangnya fisika. Ya, ya dinamikanya berbeda dengan kesehatan masyarakat. Ya, tadi disampaikan makanya artikelnya sedikit gitu ya Bu ya. Memang kalau untuk tadi seperti yang saya sampaikan, untuk formulasi state of the art itu memang prefer menggunakan artikel begitu ya. Kalau buku itu memang kerangka konsepnya foundation itu untuk biasanya mengarahkan ke metode yang akan kita pakai, kerangka konsepnya gitu ya. Artikel itu pernah saya diminta di IJR PH itu memang framework itu, artinya itu memang harus kerangka dasarnya itu apa, itu biasanya kita ambil dari buku itu, dari situ Bu. Jadi kalau saya ya, tapi kan yang kita acu itu di artikel itu kan limitation dan lain sebagainya ya Bu, untuk kita memformulasikan riset gap-nya itu. Jadi harusnya kalaupun dia mengacu pada buku itu juga tidak masalah toh Bu, karena yang akan kita lihat untuk mencari gap-nya itu kan yang pada bagian limitation-nya. Begitu enggak ya Bu? Semoga ini menjawab apa yang ditanyakan. Menjawab Prof, terima kasih banyak. Tuhan sami-sami. Baik, terima kasih banyak Bu Sulis, Bu Umi Salamah atas pertanyaannya. Gitu. Memang satu hal yang saya garis bawahi ya Prof Sulis ya, selama berinteraksi dengan orang-orang luar itu gitu ya, apalagi saintis yang sudah jam terbangnya tinggi lah gitu, papernya udah banyak gitu, biasanya memang mereka tidak suka gitu ya secara terang-terangan gitu ya untuk mengklaim sesuatu itu bahwa itu adalah
riset pertama kali dan tidak pernah ini, karena memang bagaimanapun itu kan novelty itu juga kan jenis novelty-nya itu kan semacam incremental innovation gitu ya, tambahan saja gitu inovasinya sebenarnya, bukan kemudian baru-baru amat 100% baru gitu dari segala sisinya gitu. Jadi riset kita saat ini memang sifatnya tambahan-tambahan added value gitu yang kita sebut dengan incremental innovation gitu. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Jika ada yang ingin bertanya langsung boleh open mic. Boleh saya, Prof? Oke, monggo Pak Hamdan. Saya Hamdan Prof. Sulis ingin bertanya, dalam membuat interpretasi yang dalam itu, kalau Ibu Prof. Sulis itu caranya seperti apa? Misalnya nih Prof, kalau menganalisis bibliometrik kadang biasanya pemetaan saja, nah seperti itu. Atau menganalisis jejaring, nah seperti itu. Untuk membuat interpretasi yang dalam sebuah artikel yang bagus levelnya internasional, itu saran Prof. Sulis seperti apa? Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Ini tadi terkait bibliometrik gitu nggih, Pak Hamdan? Betul Prof. Sulis. Kalau bibliometrik berarti yang bisa menjawab Pak Lalu deh sepertinya. Kalau saya itu untuk formulasi riset gap itu biasanya saya systematic review Pak yang saya lakukan. Kalau bibliometrik saya malah belum belum pernah melakukan secara langsung seperti itu. Saya biasanya hanya supporting, diajak untuk melakukan bibliometrik, tapi saya bukan yang melakukan. Mungkin Pak Lalu bisa membantu bagaimana supaya bibliometrik itu bisa katakanlah laku gitu ya, terkait dengan bagaimana finding riset gap-nya. Ya, terima kasih Prof. Sulis. Pak Hamdan, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan bibliometrik, memang banyak juga perspektif yang bisa kita angkat ya sebagai research gap-nya. Ya. Salah satunya mungkin berkaitan dengan tren studi sebelumnya belum pernah ada yang kemudian fokus gitu ya, ataupun pernah ada yang fokus mungkin tetapi lebih umum gitu ya. Bisa kemudian Bapak propose gitu ya di bagian introduction part-nya itu berkaitan dengan spesifikasi pemetaan dari tren studi yang Bapak propose gitu ya. Nah, itu di bagian introduction. Selain itu mungkin di bagian metodologinya juga bisa kemudian Bapak tambahkan dengan berbagai macam analisis gitu ya, bukan hanya misalnya menggunakan bibliosigning ataupun menggunakan Fast Viewer gitu ya. Sekarang itu kan banyak tools online, tools yang bahkan free dan juga premium yang Bapak bisa gunakan gitu ya. Jadi integrasi beberapa database itu juga menjadi semacam sebuah research gap di bagian metodologinya. Selain itu mungkin di bagian hasil itu berkaitan dengan apa yang studi sebelumnya yang belum pernah diidentifikasi misalnya gitu ya. Mungkin yang sebelumnya kan berkaitan dengan author keywords, kaitan dengan affiliation, kemudian trend terkait dengan corresponding author gitu ya. Mungkin ada perspektif-perspektif yang lain gitu yang bisa dipropose gitu ya. Nah, itu sudah masuk kategori gap di bagian results gitu ya, dan juga di discussion part itu mungkin perspektif banyak hal yang bisa dibahas gitu. Itu sih Prof. Sulis yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan research gap untuk studi yang jenisnya bibliometrik ataupun literatur review gitu. Terima kasih sudah dibantu menjawab Pak Lalu. Apakah menjawab Pak Hamdan Anwari? Terima kasih Pak Lalu dan Prof. Sulis. Memang saat melihat kalau dalam yang pernah kami lakukan terkait dengan pembahasan itu, Pak Lalu dan Prof. Sulis itu untuk mendukung ketajaman dari interpretasi itu kadang terasa masih kesulitan atau kebingungan. Nah, seperti itu. Mungkin ada tips-tips yang lain, Pak Lalu dan Prof. Sulis. Ini terkait bibliometrik lagi ya Pak, berarti ke Pak Lalu aja. Pak Lalu. Kalau saya pribadi, Pak Hamdan biasanya menambahkan di bagian discussion part-nya itu berkaitan dengan kalau di bidang kami, kebetulan di bidang kesehatan misalnya gitu ya.
atau molekuler biologi gitu yang kita angkat misalnya terkait dengan mekanisme kerja obat gitu ya. Nah itu yang kita bahas Pak lebih detail secara detailnya mekanismenya seperti apa, dan itu kita juga menggunakan visualisasi gambar gitu ya Pak. Nah, jadi apa yang kemudian tidak bisa kita dapatkan dari tools-tools seperti Bibrusa ini, kemudian ataupun Air Language, ataupun menggunakan Post Viewer dan beberapa tools yang lain, nah itu kita create gitu ya di bagian discussion part-nya, kita membawa gitu ya para readers itu supaya lebih mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di bagian hasilnya justru gitu Pak. Itu Pak Hamdan. Kalau saya pribadi menyarankan untuk menambahkan satu figur saja gitu Pak di bagian discussion part-nya untuk lebih detail menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan, karena mengcombine semua hasilnya itu kan yang biasanya di hasil itu kan ada sub-sub-subnya gitu. Nah di discussion itu kemudian kita gabung jadi satu, kita integrasikan supaya dia menyambung menjadi satu gitu Pak Hamdan. Baik, terima kasih Pak Lalu. Terima kasih Prof. Sulis. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lanjutan? Jika tidak ada pertanyaan lanjutan, mungkin Prof. Sulis ada yang ingin disampaikan sebelum acara ini kita tutup? Apa ya, kalau yang disampaikan menurut saya memang kita sebagai peneliti dan penulis itu harus sejak awal melakukan tracking ketika kita melakukan berencana menulis artikel, kita berencana menulis riset, itu memang stepnya itu sebaiknya dilewati. Paling tidak tadi ya membaca 10 artikel limitationnya apa, misalnya seperti itu, kemudian itu bisa menjadi hal yang kita menjadi bekal. Ini sebaiknya seperti apa saya harus merisetnya, seperti itu. Jangan sampai hanya latah tadi sudah ada artikel, sudah ada riset, ada artikelnya, tapi kemudian kita jadi bingung mengformulasikan value atau gap-nya itu apa. Mungkin itu aja sih, kalau saya rasa sih semoga semuanya sudah. Demikian Pak Lalu, matur nuwun. Terima kasih Prof. Sulis atas jawaban dan juga penyampaian materinya. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Sulis terkait dengan research gap yang tidak kalah pentingnya gitu ya daripada bagian-bagian dari apa yang sudah kita dapatkan dari Prof. Sulis begitu. Terima kasih sekali lagi kepada para partisipan dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan siang hari ini untuk mengikuti webinar kita terkait dengan how to formulate the research gap dalam sebuah scientific writing article. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada di link yang sudah di chat, sudah ada link untuk mengisi link presensi. Monggo Bapak Ibu bisa mengisinya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita serahkan ke MC. Monggo Mbak Pia untuk menutup acara, dan sekaligus juga mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa mengisi link sertifikatnya, nanti Bapak Ibu bisa men-scan barcode di akhir acara. Saya serahkan kembali ke Mbak Pia. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusiasmenya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Sulistiawati, SSI MPH PhD selaku narasumber, serta APT Lalu Muhammad Irham MPham PhD selaku moderator atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat serta menjadi aspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan penelitian akademik yang lebih berkualitas. Saya, Alivia Amalia Azhara, selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Kemudian sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.